Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Amsal pasal 30 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Pada saat memberi kita akan penerimaan misi dari Gereja 611 adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan juga kerajaan imam, imamat yang rajani, kerajaan Allah. Konsep ini sangat berlimpahan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari perjanjian lama sampai pada kitab Wahyu. Jadi bagaimana kita menjadi pohon kehidupan itu atas Yesus Kristus, penebusannya dan perjanjiannya, janjinya. Penebusan keselamatan Kristus menjadikan kita imamat yang rajani di perjanjian baru. Gereja bersama dengan Kristus menjadi kepala di atas segala sesuatunya. Sebab Kristus gereja adalah tubuh dari Kristus. Dan Kristus adalah kepala. Jadi semua jemaat harus bangkit bersama pada hari yang penuh dalam ketentuan Allah, lewat hari yang ditentukan Allah, membawa segala sesuatunya kepada Kristus, kembali kepada Kristus. Ini adalah kepala dari segalanya dalam Kristus. Dalam Kristus kita membawa segala sesuatunya. Pada saat saya membaca kitab Efesus, saya melihat rupanya kita adalah kepala dari atas segala sesuatunya, dari segalanya, dan melihat keselamatan Kristus menjadikan kita di atas segala sesuatu, dan juga pohon kehidupan dalam dari penciptaan Allah yang kecil yang sangat mulia di kerajaan surga di Yerusalem. Di kota surgawi, di situ ada satu pohon kehidupan, dan pohon kehidupan ini yang dimaksud adalah hamba Allah yang siang malam melayani Allah, dan mereka juga minum air kehidupan, sungai kehidupan, yang ini adalah pewahyuan Allah yang diberikan kepada kita dalam 24 tahun selangkah demi selangkah, diberikan kebenaran dan hidup ini. Dan waktu saya mengkhotbahkan ini, banyak orang tidak mengerti, apalagi kalau gereja lama. Cukup sudah ada Kristus, mengapa harus mengatakan pohon kehidupan? Dan saya bertanya, ada Kristus cukup, mengapa harus mengatakan Roh Kudus? Bagi orang Yahudi ada Tuhan, mengapa harus mengatakan Kristus? Sampai sekarang orang Yahudi masih menolak Kristus dan menindas gereja. Jadi kita harus terbuka terhadap pewahyuan Allah dan kebenarannya. Allah akan membuka kebenarannya kepada kita dan terus akan menuntun kita. Jadi hidup kita bukan berhenti. Yang kita pegang, yang kita jaga itu bukan tradisi. Yang kita percaya itu bukan tradisi, tetapi Allah dan firman Allah itu hidup. Amin. Jangan mengira sendiri tahu. Dan hari ini kita melihat di Amsal pasal 30 ini, sesungguhnya ini adalah suatu kesimpulan dari seluruh kitab Amsal. Kemudian pasal 31 itu mengatakan perempuan yang berhikmat, yang sangat bahagia. Dan dari seluruh pasal 30, Amsal pasal 30 itu bagaimana menjadi kesimpulan dari pasal-pasal dalam Alkitab, dari kitab Amsal. Di sini ada 33 ayat
Kalau kita kitab Cina, kita melihat semua ada 12 dari bagian yang dari kalau dari perterjemahan dari teks ahli itu mempunyai indeks dalam 12 bagian. Ada 12 bagian dan di sini mempunyai indeks 12. Dan dari seluruh kitab Amsal menggunakan 12 kesimpulan ini, dan dalam 12 ini bagi 6 bagian depan, 6 bagian 8, 12 bagian 6 ayat dengan 6 yang di ayat akhir ini saling berhadapan dan sangat seimbang, dan ini memberitahukan kepada kita boleh dikatakan bagaimana kita menjadi pohon kehidupan atau kerajaan imam yang Allah yang ditanam oleh Allah. Di sini mempunyai 12 hukum, atau dalam hidup mempunyai 12 tujuan atau arah. Dan hari ini kita melihat ada 12 bagian. Dan di sini mengapa di sini ada 12? Dan terakhir mengatakan yaitu raja menjadi penguasa, sang penguasa yang menerangkan sesungguhnya bahwa Allah ingin agar semua umat Allah itu menjadi hamba Allah dalam kerajaan Allah, menjadi imamat yang rajani, dan dengan demikian kita menjadi kepala di atas segala sesuatunya. Dan di sini saya merasa Allah sangat baik, Dia berfirman bagi kita sehingga kita lewat Amsal kita bisa melihat sebagai imamat yang rajani bagaimana kehidupan kita juga sebagai hamba Allah. Di sini ada 33 ayat dibagi dalam bagian atas 6 dan 6 yang belakang. Ayat 1 bagian pertama, kita masuk dalam ayat sekarang. Bagian pertama, kita sebagai kerajaan iman, sebagai pohon kehidupan, kita harus mengaku kalau ini bodoh. Sungguh kita ini bodoh. Mengapa dikatakan dimulai dari ayat 1b, perkataan Agur, kata orang itu, perkataan Agur bin Yake dari Masa, yaitu tutur kata orang itu. Bagi kita imamat yang rajani, kita sebagai umat Allah, kalau kita sebagai umat Allah, kamu yang dibawa keluar dari perbudakan di Mesir dan dulu membawa kita diselamatkan menjadi imamat yang rajani, kita yang diikat oleh dosa-dosa, sekarang kita diselamatkan. Kita harus tahu akan Amsal ini dan kita harus lakukan. Tutur kata orang ini berkata, tutur kata adalah orang yang dikumpulkan Allah dan berkata, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku. Juga di sini juga tidak dipelajari hikmat sehingga tidak dapat ku kenal dengan Yang Maha Kudus. Siapa yang naik ke surga lalu turun? Siapa yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapa yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Sesungguhnya jawabannya kita apapun tidak tahu. Banyak hal di sini disebutkan,
dikatakan, dia berkata akhirnya, aku ini lebih bodoh, tidak berpengertian, dan juga tidak hikmat, yang tidak mengenal yang Maha Kudus. Ini sesungguhnya amsalnya. Dia orang yang telah berhikmat, tetapi ia berkata dia tidak berhikmat dan mengaku bahwa dirinya sendiri dia tidak tahu apa. Jadi sebagai imamat yang rajani, jangan kamu mengira apapun segala hal kamu tahu, dan aku sendiri pun mengaku apapun, banyak hal saya tidak mengerti, banyak sekali akan pengajaran yang tidak kita tahu. Jadi di sini kita harus merendahkan diri. Jadi merendahkan diri bukan watak yang merendahkan sebagai orang Kristen. Jadi saya harus sungguh-sungguh rendah diri. Bukan demikian, tetapi sungguh-sungguh harus tahu kalau saya sendiri apapun tidak tahu. Kita berdiri dari pihak manusia yang diciptakan, yang dijadikan. Sering kali kita lupa kalau kita ini diciptakan, kita lupa ada Allah. Di dunia ini kita sendiri, aku yang terpenting, segala pendapatku dariku sendiri. Kita lupa dari arah, lupa dari segala hal ada Allah. Dan kita menjadi pohon kehidupan. Jiwa yang demikian sangat penting, jiwa yang merendahkan diri. Aku diciptakan. Kalau tanpa tahta Allah dan Kristus, seperti yang dikatakan kitab Wahyu, kalau tidak ada air kehidupan yang mengalir dari tata Allah, maka tidak ada pohon kehidupan. Pohon kehidupan mengandalkan penyediaan Allah dan yang dan juga berasal dari Allah. Allah sendiri yang memberi, bukan karena usaha kita, bukan karena kita lihai. Jadi kita menjadi kepala atas segala sesuatunya, bukan, tetapi karena semua oleh karena kasih karunia. Jadi kita sendiri harus berdiri di pihak yang diciptakan. Walaupun saya pastor Jason adalah guru, pengajar, tetapi juga kami mengaku kalau kami sendiri banyak hal kami tidak tahu dan bodoh. Kedua, bagian kedua, harus percaya akan firman Allah. Untuk hemat waktu, saya langsung loncat di bagian yang 12. Bagian kedua itu saling berhadapan. Bagian pertama, bagian 12 itu saling berhadapan. Di bagian ke-12 kita baca di ayat 32, bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekaplah dengan tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Di sini mengatakan kita jangan ada pikiran kejahatan. Bukan hanya kita merendahkan diri dan kita mengatakan kalau kita ini sendiri bodoh, bahkan jangan memiliki pikiran yang jahat, jangan tidak mau mendengar, bahkan membangkang. Kalau membangkang ini dimulai membelakangi dari ayat bagian ke-7 terus sampai di sini di bagian kedua, bagian 6 yang terakhir dari ayat 7 sampai dari bagian ke-7 sampai 12 ini mengatakan kita harus punya batas. Di depan mengatakan kita adalah yang diciptakan. Dan kedua, dari segala hal kita harus punya batas. Jangan tinggi hati, jangan sombong, merasa diri sangat lihai. Pertama yang mengatakan kita harus merendahkan diri
Dan di sini mengatakan kita sombong, tinggi. Jangan punya pikiran yang sombong. Maksudnya artinya jangan menggunakan pandangan mata untuk menentukan. Kamu melihat dunia itu baik dan berhasil, maka kamu berjalan melakukan ke arah itu. Kamu lupa Allah, kamu menjadi orang bodoh, kamu menjadi orang bebal, lupa Allah, kamu hanya melihat dirimu sendiri. Maka di sini menyombongkan pikiran. Kalau demikian juga pikiran jahat ini. Maka kalau demikian, tangkaplah tangan dengan mulut, tutup mulutmu. Sebab kalau kamu tutup, malah kesombongan, kebebalanmu akan muncul. Ini adalah akar racun. Kalau demikian, kamu pasti akan jatuh kepada penghakiman Allah. Sebab membangkitkan amarah, maka akan timbul pertengkaran. Kalau kamu susu, maka mentega dihasilkan. Kalau hidungmu terus ditekan, maka darah keluar. Kalau kamu diri sendiri terus menyombongkan diri, tinggi hati, menyombongkan diri dengan berpikir juga, akhirnya kamu pasti akan menghadapi penghakiman. Maka di sini mengatakan janganlah kita sombong. Dari ini bagian pertama berhadap pada bab yang pertama. Bagian yang kedua ayat 5 sampai dengan 6. Semua firman Allah adalah murti, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya jangan tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Pohon kehidupan harus percaya kepada firman Allah. Kalau kita sebagai wakil dari Allah dan kita wakil Allah, kita sebagai kerajaan imam, firman Allah itu sangat penting. Kita harus percaya firman Allah dan berpegang kepada firman Allah, berlindung kepada firman Allah, dan semua firman Allah adalah murni. Bagi yang berlindung padanya, ia akan menjadi perisai baginya. Jadi yang harus kita percaya, yang kita pegang, yang adalah firman Allah, bukan mengandalkan apa yang dilihat oleh mata dan cara dunia. Firman Allah, kalau demikian maka kita harus lakukan demikian. Kita tidak boleh menambah firman. Ini penting, ini pun sangat penting, tetapi ini bukan dari firman Allah. Bukan firman Allah, itu tidak dapat diandalkan, tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi kita jangan menambahi firman atau mengurangi firman, tetapi kepada firman Allah kita harus dengan rasa takut dan percaya firman Allah. Kita harus makan firman Allah dan berpegang pada firman Allah, percaya pada firman Allah. Kemudian bagian ketiga di ayat 19. Ayat 24. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, ayat 24, tetapi yang sangat cekatan, semut, bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanan di musim panas, pelantuk, bangsa yang lemah tetapi membuat rumahnya di bukit bunduk, belalang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur, cicak yang ditangkap tetapi juga istana raja. Di sini menggunakan ada 4 binatang terkecil. Yang keempat di situ dikatakan ada raja. Raja bagaimana dia berjalan? Dia segagah seperti singa. Dia sangat gagah. Maaf, tadi di ayat 29 seharusnya. Jadi ayat 78 berhadapan dengan ayat 29 dan sampai 31. Tadi aku harus sampai di sini. Jadi di sini tidak ada binatang yang gagah langkahnya ya.
Di sini jadi kamu harus percaya pada firman Allah. Maka di dalammu kamu punya kekuatan, kegagahan. Yang kamu makan itu firman Allah. Dan yang kamu miliki adalah nafas dari maka jalanmu, dan kamu sangat kokoh seperti Allah. Di sini dikatakan, menyatakan sebagai raja yang kepala dari atas segalanya. Jadi kalau kamu demikian dengan firman Allah, kamu akan seperti seorang raja yang berjalan di depan rakyat. Bagaimana kita mempunyai sifat seperti raja, seperti singa yang terkuat di antara binatang, yang paling tinggi, sebab kita memiliki satu yang bisa kita andalkan. Segala sesuatunya juga datang dari Dia, yaitu firman Allah. Dunia ini bukan dijadikan dari yang telah nampak, yang telah dijadikan, tetapi segala sesuatu di bumi ini dijadikan dari firman Allah. Jadi kita harus bersandar pada firman Allah. Kalau kita demikian dan makan firman Allah, maka kita menjadi kepala dari segalanya. Amin. Sungguh sangat baik, bukan? Hari ini, pagi ini saya sangat gembira. Rupanya Allah mengajar kita bagaimana kita menjadi kepala dari segala sesuatunya. Menjadi segala firman Allah itu sangat penting. Merendahkan diri sangat penting. Bagian ketiga, ayat 7-8. Itu bagian ketiga. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkan dariku pada kecurangan dan kebohongan. Jangan diberikan padaku kemiskinan dan kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Di sini ada 2 hal, yaitu jauhkan aku akan dusta. Jangan curang dan kebohongan. Aku tidak mau berbohong. Kalau kita orang Cina, kebanyakan itu selalu menekan diri. Kebanyakan staf gereja, saya juga tahu ada 70% orang juga menekan diri. Kita terikat oleh tradisi, dan juga kita terikat oleh masa pertumbuhan kita. Kita belenggukan oleh kekhawatiran, berkata juga selalu belok sana belok sini. Kita takut ada gesekan. Aku takut kamu kedengaran. Kalau harus bertengkar itu tidak ada gunanya. Lebih baik aku agak sopan santun. Tapi sesungguhnya itu bukan kata-kata yang jujur. Tentu saya tidak menyarankan kalian untuk bertengkar, tetapi kita menekan diri kita sendiri, maka kita memilih untuk berbohong. Kita tidak nyata, kita bohong. Kita lihat dalam pengembalaan di gereja, Simo selalu mengajarkan kita harus jujur, jangan menekan diri sendiri. Ada staf gereja seperti Deborah, dia mengikuti kami telah 24 tahun, hampir 25 tahun depan. Menyuruh dia dari ketakutan, dari tidak menekan diri, itu tidak mudah. Kalau kamu mengira Deborah begitu menekan diri, Pastor Jason lebih lagi menekan diri. Ini diberitahukan saya dari istrinya Pastor Ana, dan Pastor Deborah menahan diri, lebih lagi Pastor Jason. Tapi kamu tidak bisa melihat kalau dia di situ
menekan diri. Bukan dia mau berkata bohong, tetapi dia tidak bisa seluruhnya jujur terbuka kepada kami. Mereka berdua sudah cukup lama bersama saya sangat menghargai mereka, sangat menghormati mereka, dan saya tahu semua yang mereka lakukan adalah tujuan baik untuk ke gereja. Tetapi kadang reaksi dari sifatnya mereka sendiri tidak bisa mengendalikan. Jadi ada orang yang memberitahukan segera, Pastor Deborah di belakangmu membicarakan kamu, di atas mimbar membicarakan kamu. Dan saya bilang, oke, saya tahu itu bukan masalah, sebab saya tahu dia sayang sama saya. Dia hanya membuat semarak suasana, jadi dia ngomong sembarangan. Tentu perkataan ini juga adalah bohong, agar jangan banyak omong kepada dia, sungguh. Tapi sesungguhnya saya tahu Deborah sangat mengasihi saya. Di antara kami ada kasih dan percaya, jadi apapun yang ia bicarakan saya dapat terima. Bahkan waktu dia membawa staf gereja untuk melawan saya tahu dia terpengaruh oleh emosinya dan ketakutannya, sebab tidak boleh meninggalkan tradisi lama. Sebagai staf gereja mana boleh untuk bercerai. Kalau seorang bercerai, bagaimana dia bisa melayani? Di sini nabi besar kecil bersama melawan saya. Itu di masa gereja yang dalam masa krisis, dan masa krisis ini kami bersama menghadapi. Kalau ada yang cerai, apakah kami tidak mengambalan ke dia? Kalau orang yang cerai, apa harus disalibkan dan selamanya tidak boleh melayani? Ini adalah tradisi. Bagaimana firman Allah? Apakah firman itu? Apakah itu kasih? Kristus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kristus tidak ada berkata, gembalakan domba-dombaku, kecuali orang-orang yang cerai atau orang yang berzina. Benar, orang ada kelemahan, tetapi kita punya keselamatan. Keselamatan diberikan bagi setiap orang. Dan saya bertanya kepada Deborah, seorang pembunuh, apakah seorang pembunuh boleh melayani Allah, tetapi cerai tidak boleh? Kalau demikian, apakah Allah itu adil? Sungguh Allah bukan demikian. Kalau saya katakan demikian, ada satu perasaan. Jadi artinya kita mudah menekan hati kita sendiri. Seorang Imamat Rajani, jangan menekan diri. Dan juga jangan di sini jangan berikan aku kemiskinan ke kekayaan. Kalau kekayaan bisa melupakan Allah, kalau kemiskinan bisa mencuri. Di sini maksud yaitu kita harus sejahtera, agar kita tahu puas, kita tentram, kita bisa puas, kita tentram. Artinya juga kita taat kepada yang Allah tentukan. Allah mengatur saya berdiri di posisi sini, saya di sini. Allah mengatur saya ke Hong Kong, saya ke Hong Kong. Allah mengatur saya sekarang. Saya tidak mempunyai anak kandung. Saya dengan Simo tidak memiliki anak kandung. Tetapi saya bisa memberikan semangat orang untuk melahirkan anak. Saya tidak mempunyai anak, saya telah berusaha, dan juga saya tidak melihat dokter, saya juga tidak menggunakan pembuahan di luar atau berusaha dengan bayi tabung. Saya tidak melakukan ini, tapi hanya saya berdoa. Allah berjanji pada
tahun depan kamu mempunyai anak dan berilah nama dia Samuel. Pada saat itu saya percaya saya membeli baju orang hamil, berdoa dan berdoa. Hasilnya tidak ada bayi, tidak punya anak, tetapi lahirlah gereja 611 pada hari pas dengan hari ibu. Di situ saya merasa tentram. Saya tidak meminta apa yang saya tidak punya, tapi apa yang Allah berikan kepada saya puas. Ini adalah tentram, makmur. Kemudian di sini dihadapkan dengan di bagian yang ke-10 yang di ayat 24. Itu bagian ke-10. Ada 4 binatang yang terkecil tetapi sangat cekatan, semut bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanan di musim panas, pelanduk bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumah di atas bukit, belalang yang tidak mempunyai raja namun semua berbaris dengan teratur, cicak yang dapat ditangkap dengan tangan tetapi yang juga ada di istana raja. 4 binatang ini adalah binatang yang cerdik dan cekatan. Mereka dia mempunyai menggunakan 4 ini. Kalau seorang yang berhemat, dia mempunyai dia bisa dengan nyata dan juga merasa tentram. Kita taat pada ketentuan Allah, kita akan merasa puas. Banyak orang tidak mengetahui mengapa kamu demikian. Pastor Joshua, kamu tidak mempunyai anak, apakah bisa? Pastor Joshua, masa pertumbuhanmu begitu sulit, apakah kamu bisa terima? Kamu tidak memiliki kebencian. Iya, sungguh saya atas yang ditentukan Allah itu menjadi yang kepuasan saya, dan saya merasa yang diatur oleh Allah itulah yang terbaik bagi saya, seperti 4 binatang terkecil di bumi ini. Kita lihat pelanduk cicak bagaimana di situ bisa ditangkap. Demikianlah kita harus seperti yang cerdik yang ini sebagai pohon kehidupan. Kemudian kita lihat lagi di ayat ke-10, mulut kita jangan berkata-kata kotor. Ayat ke-10, jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan ini. Jangan kamu mencercakan seorang hamba pada tuannya. Sama-sama hamba. Kalau di pemasaran tempat kerja, artinya kita jangan menghasut atau mengatai di belakang. Kita menindas dia, kita menuduh dia mengatakan kata-kata yang tidak seharusnya dan didengar oleh pemimpinmu, maka menghentikan pekerjaan dia atau menurun atau jabatannya diturun. Dia tidak bisa berkata apa-apa, tetapi bisa mengutukmu. Dia mengutukmu. Pada saat dia mengutukmu, pada saat kutuk itu terjadi, maka sialah kamu. Jangan melakukan dosa ini. Jangan menusuk orang dari luar, dari belakang, membelakang. Di sini tujuan menyerang orang ini untuk tujuan sendiri. Ini di bagian ke-4, jangan mencerca orang. Ini dijajarkan dengan bagian yang ke-9 ayat 21 sampai 23.
Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan, karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal, ia akan kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Didepakan kata mencerca itu tujuan mengubah kedudukanmu di tempat kerjamu. Di sini bagian ke-9, itu jangan kamu mengubah kedudukanmu. Seperti berapa hal ini, yaitu seorang hamba menjadi raja, kamu ingin mengubah identitasmu. Orang yang bebal mengubah diri sendiri menjadi orang yang kaya raya. Kamu ingin mengubah identitasmu, janganlah menggunakan kedustaan, kebohongan untuk mengubah kedudukanmu, tetapi haruslah kamu berpegang pada firman Allah, maka kamu akan berjalan dengan gagah, kamu akan menjadi seperti seorang raja. Kita sebagai pohon kehidupan, kepala dari segalanya, kita tidak perlu untuk menggunakan kata-kata menjatuhkan orang lain, tetapi gunakan firman Allah. Tidak perlu untuk mengatai orang untuk menaikkan kedudukanmu. Kemudian ayat ke-5, bagian ke-5, ayat 11 sampai dengan 14. Ini pun sangat penting. Dikatakan ada keturunan yang mengutuk ke ayahnya, atau di sini ada satu keturunan atau satu kelompok orang. Mereka mengutuki ayahnya, tidak memberkati ibunya, menganggap dirinya tahir, menganggap pandangan angkuh, giginya pedang. Sesungguhnya orang-orang ini, mereka adalah orang-orang jahat. Mereka orang yang mengikuti dunia, menggunakan pandangan mengambil keputusan. Jadi mereka tidak memberkati, bahkan mengutuk ayah dan ibu mereka, dan menganggap diri mereka berhikmat. Di sini beradab dengan ayat 8. Bagian ke-8 di ayat 17. Karena waktu saya tidak bisa melihat mata saya, jadi bagian ke-5 itu ayat 11 sampai 14 ini berhadapan dengan bagian ke-8 ayat 17. Mata yang mengolok-olok ayah dengan mendengar ibu akan dipatok gagal lembah dan dimakan anak raja wali. Ini tidak menghormati ayah dan menghormati ibunya. Apa yang dilihat oleh matanya, melakukan segala sesuatu dengan mengandalkan apa yang dilihat, bukan firman Allah, mengikuti arus dunia. Dengan demikian maka matamu tidak ada gunanya. Maka Allah di sini akan menghukum, maka kamu akan buta. Saya merasa saya menerangkan cukup di sini, nanti yang lainnya kalian lihat sendiri. Mungkin ada masih dua bagian lagi. Oke, nanti kalau kita doa pengajaran bisa saya lanjutkan. Sebab karena keterbatasan waktu, saya sampai di sini dulu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.